Penerapan kurikulum Merdeka di Surabaya sudah semakin berkembang. Guru-guru Surabaya semakin aktif dalam mengembangkan strategi pembelajaran inovatif, menarik, dan berbasis IT. Pemerintah Surabaya berharap peserta didik semakin termotivasi belajar dan mutu pendidikan Surabaya terus meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Nikma Solikah, bertugas sebagai guru kelas 2 di SDN Wonokusumo 5 44 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan pada peserta didik saya kelas 2C tahun ajaran 2023-2024. Dunia pendidikan semakin dinamis. Peran asesmen tidak hanya sebatas mengukur pencapaian peserta didik. Asesmen merupakan alat untuk meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Peserta didik generasi sekarang cenderung lebih tertarik pada hal-hal yang interaktif dan berbasis teknologi. Asesmen yang menarik dapat mengakomodasi kebutuhan dan minat belajar peserta didik yang beragam. Sangat mudah ya Bu ya. Asesmen yang saya susun sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik mampu membandingkan dua bilangan atau lebih dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu membuat pola bilangan sampai dengan 1000 dengan benar. Awal pembelajaran, kami menyusun kesepakatan kelas yang melibatkan peserta didik. Peserta didik dapat menyampaikan gagasan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mereka inginkan. Ada 3 kegiatan asesmen yang saya lakukan. Pertama, asesmen diagnostik non-kognitif yang saya laksanakan setiap awal tahun pembelajaran untuk mengetahui karakteristik peserta didik, dan asesmen diagnostik kognitif yang saya lakukan di awal tahun pembelajaran dan setiap awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar peserta didik, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif bisa berupa observasi, jurnal, evaluasi, diskusi kelompok, presentasi, kuis singkat, dan masih banyak lagi. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif saya lakukan setiap akhir tujuan pembelajaran. Asesmen ini merupakan gambaran keseluruhan tentang kemajuan belajar peserta didik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari hasil asesmen diagnostik, saya dapat memahami gaya belajar peserta didik yang harus saya sesuaikan. Saya menjadi tahu karakteristik peserta didik saya dan pembelajaran apa yang mereka inginkan. Banyak dari peserta didik saya yang suka pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sehingga saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Kabar baiknya, peserta didik saya menjadi lebih termotivasi belajar dan mengalami kemajuan belajar di kelas. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah saya lakukan, saya membagi 3 kelompok belajar di kelas. Kelompok 1 untuk peserta didik yang pemahaman utuh. Kelompok 2 untuk peserta didik yang paham sebagian. Kelompok 3 untuk peserta didik yang belum paham dengan gaya belajar yang beragam. Dalam penyusunan asesmen, saya telah memanfaatkan berbagai teknologi termasuk AI. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk menyusun asesmen. Membantu saya dalam menciptakan tampilan asesmen diagnostik dan media pendukung pembelajaran yang menarik sesuai karakteristik peserta didik. Pada aplikasi tambahan Canva juga memudahkan saya memasukkan suara untuk memenuhi gaya belajar peserta didik. Canva juga membantu saya dalam menyusun LKPD yang saya manfaatkan untuk asesmen melalui kegiatan observasi. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan game Pusaka Pika menggunakan platform Wordwall untuk melaksanakan asesmen formatif dengan model pembelajaran berdasarkan masalah.
upaya saya menggunakan gamifikasi supaya dapat menciptakan asesmen yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa terbebani selama penilaian berlangsung. Setelah itu, peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Guru mengajak mereka berdiskusi mengenai kesulitan yang dihadapi, manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran hari ini, dan pentingnya kegiatan belajar hari ini bagi kehidupan di masyarakat. Setelah melaksanakan asesmen di kelas dan ternyata banyak memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik, saya berupaya untuk berbagi pengalaman dan meminta masukan dari teman sejawat mengenai asesmen yang sudah saya laksanakan. Refleksi digunakan untuk mengungkapkan perasaan selama pembelajaran, mulai mengungkapkan kesulitan, manfaat dalam belajar, serta perasaan saat menerima pembelajaran. Sesuai dengan kodrat yang digaungkan Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan mengikuti perkembangan zaman. Saya berupaya mengembangkan asesmen pembelajaran yang lebih kreatif, aktif, dan inovatif berbasis IT di SDN Wonokusumo 5 44 Surabaya. Mohon doa restu agar saya bisa terus berinovasi dan menginspirasi guru-guru lainnya. Semoga pengalaman saya dapat membantu memudahkan pendidik dalam menyusun, melaksanakan, dan menganalisis asesmen dengan memanfaatkan berbagai teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat terus berkarya dan meraih prestasi yang lebih baik. Salam sukses.